Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Aduh, udah bulan puasa aja nih. Gawat nih. Emang kenapa bro kalau bulan puasa bro? Kalau bulan puasa bro, biasanya kan banyak yang jual takjil tuh bro. Enak-enak bro. Belum lagi banyak acara bukber biasanya bro. Makanannya juga, wah enak banget. Bagus dong malah. Terus kenapa bro? Masalahnya apa? Ya bagus sih bro. Cuman waktu lebaran bro. Gue nggak cuman lebaran doang bro. Tapi jadi lebaran bro. Ternyata bukan cuman jalan doang. Kalau lebaran jadi lebaran. Lu juga. Hari ini kita mau bahas tips diet saat puasa. Biar waktu lebaran nggak jadi lebaran. Penasaran tipsnya? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Pertama-tama, saya mau mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman muslim yang menjalankan. Sebelum mulai topik hari ini, as usual, saya mau menyapa dulu buat teman-teman yang first time join ke channel ini. Welcome, thanks udah klik video ini. Gimana jakselnya? Improve nggak? Jakbar nih boseng. Nggak jadi deh, nanti disenggol beneran masuk penjara. Ups. Salah satu metode diet yang sudah terbukti bisa membantu menurunkan berat badan salah satunya adalah dengan puasa. Baik itu intermittent fasting, OCD, OMAD, dan lain-lain. Nah, puasa di bulan Ramadan ini tentu yang utama adalah ibadahnya. Tetapi sekalian, siapa tahu ada yang mau sambil menurunkan berat badan. Atau mungkin cuman sekedar biar nggak lebaran waktu lebaran. Tips diet saat puasa kali ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang harusnya dihindari. Dan yang harusnya didekati. Salah. Maksudnya yang sebaiknya dilakukan. Sekali lagi ini bukan dari sisi ibadah. Tetapi kalau tips saya ada yang bertabrakan dari sisi ibadahnya, tolong saya diingatkan atau dikoreksi. Oke, langsung saja. Yang seharusnya dihindari saat puasa adalah makan dan minum saat jam puasa. Ya itu ya udah jelas ya. Bercanda-bercanda. Yang pertama yang harus dihindari adalah berbuka dengan gula yang berlebihan. Sudah umum dan sudah lumrah ketika bulan puasa seperti ini banyak takjil-takjil, baik yang dijual maupun yang bikin sendiri. Nah, rata-rata takjil ini adalah makanan atau minuman yang tinggi kadar gulanya. Contohnya, kolak pisang, es buah, atau makan takjilnya sambil ngeliatin si dia yang manis. Canda yang itu ya. Ketika kita berpuasa, maka secara otomatis gula darah kita akan turun. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang tinggi kadar gulanya. Dikhawatirkan terjadi lonjakan kadar gula darah. Apa yang bakal terjadi kalau gula darah kita melonjak terlalu tinggi? Maka akan hadir yang namanya hormon insulin, di mana tugasnya adalah menetralkan, menurunkan kadar gula darah kita untuk disimpan sebagai cadangan energi atau sel lemak. Nah, tentu saja ketika hadir hormon insulin ini tidak akan bagus untuk progres diet kita. Yang masalahnya kalau terjadi secara terus-menerus seperti ini, menjadi roller coaster energi, bisa meningkatkan resiko kita terkena diabetes tipe 2. Gimana dengan kata-kata berbukalah dengan yang manis? Tenang, sabar, nanti kita bahas. Kita lanjut dulu. Yang sebaiknya dihindari yang kedua adalah menjadi mager saat puasa. Ketika bulan puasa, untuk beberapa orang menjadi mager. Yang tadinya aktif jadi malas. Yang tadinya rajin olahraga jadi nggak pernah olahraga. Ayo, siapa yang gitu? Nah, saya pernah dengar, mohon dikoreksi kalau salah.
Dari sisi agamanya pun, dari sisi ibadahnya pun, kalau ketika kita berpuasa malas-malesan, hal ini tidak dibenarkan. Sekali lagi, kalau salah mohon dikoreksi. Ketika kita puasa dan menjadi mageran, tentu akan berakibat menurunnya kalori keluar kita. Apalagi kalau dikombo dengan meningkatnya kalori masuk kita. Lah kok bisa meningkat? Kirain cuma harga minyak goreng sama Pertamax aja yang meningkat. Enggak dong. Kalau yang berprinsip setelah puasa balas dendam, tentu kalori masuk kita akan meningkat. Apalagi kalau nggak olahraga sama sekali. Takut abang, ntar haus lagi. Tips dari saya, waktu yang paling tepat untuk berolahraga ketika sedang berpuasa adalah sesaat sebelum berbuka puasa. Apalagi kalau kita ngejar fasted workout-nya. Tetapi kalau nggak bisa ya nggak masalah. Setelah berbuka puasa juga nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Fasted workout can optimize diet, but in the end, calorie deficit is the key. Bingung apa artinya? Mbak Google, tolong artinya apa? Olahraga puasa dapat mengoptimalkan diet, tetapi pada akhirnya defisit kalori adalah kuncinya. Oke, thanks Mbak Google. Yang harus dihindari yang ketiga adalah kurang tidur. Untuk beberapa orang, cukup tidur saat bulan puasa adalah hal yang susah didapatkan. Karena kita harus bangun untuk sahur, belum yang harus nyiapin dulu sahurnya. Dan biasanya baru bisa kembali tidur setelah sholat subuh. Yang jadi masalah adalah yang hobi begadang. Begadang main game, begadang nonton Netflix. Kayak siapa tuh? Kayak saya deh. Nah, bisa-bisa makin kurang jam tidurnya. Kurang tidur tentu tidak bagus untuk kesehatan dan progres diet kita. Karena saat kita tidur adalah saatnya kita meregenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Nah, kaitan yang lainnya tidur dengan diet dan kesehatan kita, nanti kalian bisa tonton di video saya yang tentang pentingnya cukup tidur. Nanti saya lampirkan di description box di bawah. Nah, itu tadi yang harus dihindari ketika kita sedang diet di bulan puasa. Kemudian lanjutnya adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan saat kita sedang diet di dalam bulan puasa. Yang pertama adalah sahur dengan makanan yang bergizi. Banyak orang ketika sahur hanya mementingkan yang penting makan banyak, yang penting kenyang biar puasanya kuat. Rata-rata yang masuk adalah makanan yang tinggi karbohidrat simpel, tinggi gula, dan tinggi lemak jenuh. Sehingga otomatis membuat lonjakan kalori masuk juga. Padahal sahur yang baik adalah dengan gizi yang baik juga. Pemilihan karbohidrat yang bagus, karbohidrat yang kompleks, makanan yang tinggi protein, dan jangan lupa serat. Dengan mengkonsumsi 3 hal tadi bisa membantu membuat kita kenyang lebih lama. Lebih bagus juga dari segi gizi untuk tubuh kita. Jadi nggak cuman asal kenyang aja, bentar juga udah lapar lagi. Tetapi bisa membantu kita untuk kenyang lebih lama. Yang kedua, berbuka puasa dengan benar. Tadi kita mau bahas gimana dengan kata-kata berbukalah dengan yang manis. Saya sudah riset sedikit-sedikit. Saya sudah research berbuka puasa dengan yang manis adalah salah. Tetapi benar. Bingung nggak? Salah ketika kita berbuka puasa dengan asal manis. Dengan sembarang makanan manis. Apalagi yang sudah diberi gula yang direfinasi. Apalagi direfinasi. Intinya adalah gula buatan. Seperti gula pasir contohnya. Tadi saya sudah jelaskan ya bahayanya berbuka puasa dengan makanan yang tinggi gula. Kemudian benar kalau kita mengkonsumsi manis-manisnya adalah dari buah segar yang belum diolah. Ya diolah sedikit bolehlah di jus, tapi tanpa gula tambahan yang direfinasi. Gimana dengan kurma? Kurma bagus dong. Kurma adalah salah satu buah yang indeks glikemiknya rendah. Sehingga boleh dikonsumsi ketika kita berbuka puasa. Tetapi ya harus kira-kira juga. Jangan ntar 1 kilo diembat, disikat sekali makan. Ingat, semua yang berlebihan itu tidak baik. Berbeda dengan puasa-puasa lainnya, puasa bulan Ramadan ini tidak boleh minum.
Jadi sebenarnya yang sebaiknya kita konsumsi dulu ketika pertama kali berbuka puasa adalah water atau air mineral untuk mengembalikan cairan tubuh kita supaya tidak dehidrasi. Gimana dengan air kelapa? Boleh dong, bagus banget malah. Karena kandungannya mirip dengan cairan tubuh kita. Tetapi jangan diberi pemanis buatan lagi. Jadi kalau mau diurutin nih, yang pertama adalah minum dulu. Bisa dengan air mineral atau air kelapa juga boleh, tanpa pemanis. Kemudian baru setelah selang beberapa menit kita mengkonsumsi buah-buahan yang segar yang belum diolah. Baru kemudian kita lanjut ke makanan berat lainnya. Nah, tapi ingat, jangan barbar, jangan balas dendam ketika berbuka puasa. Kalau mau sambil menurunkan berat badan, ingat untuk defisit kalori. Dan juga tetap ingat untuk mencukupi kebutuhan gizi tubuh kita. Yang ketiga adalah cukupi hidrasi. Ketika bulan puasa Ramadan seperti ini, rentan sekali kita untuk terkena dehidrasi. Karena kita tidak boleh minum saat jam puasa, berbeda dengan metode puasa lainnya. Karena itu usahakan ketika kita mulai berbuka puasa sampai selesai sahur, maksudnya sebelum sahur selesai, untuk selalu mencukupi kebutuhan hidrasi kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga tips tadi bisa membantu waktu lebaran gak jadi lebaran, malah pada bilang kurusan. Karena itu buat yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya. Bantu share, siapa tahu sedang ada yang membutuhkan tips diet ketika bulan puasa ini. Jangan lupa walaupun bulan puasa ini untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Sekali lagi, ini saya tidak bicara dari segi ibadah, ya, di mana tugasnya salah satunya adalah menurunkan kadar gula tersebut. Terkadang bisa turunnya sampai dasar terlalu. Dan rata-rata yang masuk adalah karbohidrat dan lemak jenuh yang tinggi, sehingga otomatis membuat lonjakan kalori juga. Ya apa sih? Gimana dengan kurma? Kurma adalah salah satu buah yang glycemic index. Stay fit. Kebalik.